Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Khotbah pasal 7 ayat 7. Demikianlah dikatakan, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusak hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang begitu gencar untuk menyuarakan tentang keadilan, tentang kebaikan, tentang kesejahteraan, ternyata semuanya itu harus dipertontonkan dengan cara-cara hidup yang tidak baik. Di mana di tengah-tengah kehidupan banyak orang-orang yang melakukan penindasan, banyak orang-orang yang selalu memberikan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang lemah. Dia melakukan tindakan kriminal, bahkan melakukan penekanan, sehingga orang yang lemah itu semakin dilemahkan dan orang yang kuat semakin kuat dengan tingkah lakunya yang memiliki kuasa. Maka disinilah apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki suatu kedudukan, memiliki suatu jabatan, bahkan memiliki suatu tanggung jawab, janganlah kiranya kita melakukan suatu pemerasan kepada orang lain, apapun itu. Baik itu tenaganya, baik itu pikirannya, bahkan sampai dengan hartanya, itu adalah suatu hal yang membodohi. Sehingga orang yang berhikmat sendiri pun, jika sudah disulut dengan kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri, ini akan menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak lagi bisa berakal sehat. Maka disinilah firman Tuhan mau berkata, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat. Maka orang berhikmat itu bisa tidak lagi berhikmat dengan segala sesuatu yang sudah ditawarkan kepadanya, sehingga kehidupannya tidak lagi menjadi dapat dibenarkan, karena dia sudah melakukan suatu hal yang salah, yang tidak pernah ditolerir oleh Allah, yaitu melakukan penindasan kepada orang-orang kecil. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sehebat apapun kita dan setinggi apapun gelar kita, jika kita sudah dihidupi dengan suatu kepentingan, maka apapun tidak akan bisa berjalan dengan setulus hati. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka suap menyuap itu terjadi ketika kita hendak mencapai suatu titik puncak yang mau kita tuju. Kita akan berusaha dengan segala cara, tidak hanya di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pemerintahan terjadi, tetapi ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang tua, ingin menyekolahkan anak hanya untuk supaya anaknya dapat di tempat pendidikan yang diidolakan, kita siap untuk mempersiapkan materi untuk memberikan suap kepada pihak sekolah. Begitu juga dengan tempat kerja, bahkan instansi-instansi dalam penerimaan pegawai juga demikian. Maka apa yang mau kita lihat tentang kebaikan? Apa yang mau kita pertaruhkan tentang iman jika itu terjadi? Jangan ajarkan generasi kita dengan hal-hal yang demikian. Karena suap itu akan merusak hati nurani. Tidak lagi ada yang namanya berbelas kasihan, tidak ada lagi namanya yang objektif di dalam penilaian, karena semuanya sudah diukur dengan materi. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan kita bukan persoalan materi, tetapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, mengandalkan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehebat apapun, setinggi apapun ilmu kita, jika kita masih menerima suap, itu tidak akan pernah bermakna, tidak pernah berarti, dan tidak akan pernah terberkati, karena kita sudah menyusahkan orang lain dan merusak hati mereka, sehingga mereka rela
merebut milik orang lain demi kepentingan diri sendiri. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita merenungkan kembali apa yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Karena sesungguhnya kita ini tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Kita hanyalah yang dipercayakan untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Allah. Maka jangan pernah bermain-main dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami agar kami hidup di dalam terang kasih Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak benar di hadapan. Jangan biarkan kami menyeleweng. Jangan biarkan kami Tuhan melakukan penindasan, pemerasan, bahkan kami berbuat suap kepada orang-orang yang besar sehingga kami mendapatkan tujuan kami. Tapi ajari kami Tuhan untuk berpasrah diri dengan apa yang Kau kehendaki, meskipun kami harus menghadapi berbagai-bagai tantangan. Tetapi kami siap Tuhan, karena kami takut akan Engkau. Berkatilah pekerjaan kami, kehidupan kami, keluarga kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.